Hai guys, udara cerah begini, enaknya sih keluar rumah ya. Jangan diem terus di dalam rumah, sibuk aja sama HP, MacBook, laptop dan sebagainya ya. Pokoknya ke udara segar gini, enaknya kayak saya nih sekarang nih. Segarnya udara ini. Panas sih, tapi nggak apa-apa. Even though a little bit kepanation, tapi yang penting kita bisa menikmati berkat Tuhan melalui udara dan lingkungan yang luar biasa ini. Well, ya gitu deh. Di taman seperti ini udaranya memang segar, emang enak. Beda banget lah dengan kalau kita lagi di tengah kota tuh, terutama di pusat-pusat kota ya, di jalan raya seperti itu. Waduh, asap kendaraan, jadi napas jadi gak enak, penuh debu, termasuk iritasi mata dan sebagainya. Wah, penuh polusi deh. By the way guys, tahu nggak artinya polusi? Pencemaran lingkungan, environmental pollution, artinya adalah segala sesuatu, baik kimia maupun fisika, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Catat, kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi yang saya bayangkan itu, polusi itu ada sesuatu yang masuk ke dalam lingkungan. Tadi dibilang bisa fisika atau kimia, masuk ke dalam lingkungan, dan masuknya sesuatu itu nggak bagus dampaknya. Dia mengganggu lingkungan, mengotori lingkungan, sehingga kualitas lingkungan di mana dia masuk itu menjadi menurun. Ya, jadi kotor lah, jadi nggak bisa digunakan lagi lah, jadi nggak bagus lagi lah, jadi nggak menunjang kehidupan lagi lah. Gitulah yang saya bayangkan tentang polusi itu. Nah, zat yang mengganggu ini, yang mencemari lingkungan ini, yang dapat mengganggu kelangsungan makhluk hidup di dalam lingkungan ini, yang menurunkan kualitas lingkungan ini disebut polutan. Polutan ini bisa berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Macam-macam lah. Pertanyaannya, kapan suatu zat dapat disebut sebagai polutan? Suatu zat disebut sebagai polutan jika 1. Kadarnya melebihi batas kadar normal. 2. Berada di waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, berada pada tempat yang tidak tepat, tidak semestinya. Sambil jalan keluar taman mau beli coklat. Nah, mari kita bicarakan sekarang apa aja sih macam-macam pencemaran yang kita temui dalam kehidupan kita di sekitar kita. Nah, pertama-tama polusi atau pencemaran air. Jadi seperti definisi yang umum tadi, jadi ke dalam badan air seperti sungai, danau, laut dan sebagainya, itu masuk sesuatu, senyawa, partikel, fisika atau kimia yang jumlahnya cukup signifikan, cukup banyak, dan dampaknya buruk, mengotori dan membuat sekali lagi kualitas air menjadi menurun. Kualitas air menurun itu diantaranya ditandai dengan misalnya berubah warna, bau misalnya ya, atau mungkin rasanya menjadi berubah atau menjadi beracun sehingga tidak bisa diminum lagi. Itu ciri-ciri tanda-tanda kualitas air menurun, guys. Dan kalau kita bicara tentang pencemaran lingkungan, semuanya akan merujuk kepada apa yang kita lakukan sebagai manusia ya. Jadi aktivitas kita sehari-hari, kemudian kita menghasilkan sampah atau limbah-limbah yang dibuang ke perairan.
selokan, sungai dan sebagainya. Kemudian aktivitas manusia berupa kegiatan industri, pabrik-pabrik itu juga sama menghasilkan limbah-limbah yang mengotori badan-badan air, sungai dan sebagainya. Ada mungkin yang dihasilkan dari pabrik-pabrik itu logam berat, macam-macam tinta, kemudian bahan-bahan kimia, termasuk dari pesawahan misalnya ada pestisida dan sebagainya. Itu semua kegiatan manusia sekali lagi mengotori air, menyebabkan pencemaran air, guys. Aduh. Nah, para petani waktu mereka sedang bercocok tanam, mereka kan menggunakan tuh pestisida dan sebagainya. Termasuk mereka juga menggunakan pupuk. Nah, pupuk ini kalau jumlahnya berlebihan, itu kan tidak akan diserap seluruhnya oleh tanamannya, oleh tumbuhan. Nah, pupuk itu kemudian akhirnya akan terbuang ke kolam, sungai, waduk, danau, badan-badan air lah ya. Nah, pupuk yang terserap ke tumbuhan sih akan dipakai ya, tapi yang tidak terserap, yang masuk ke perairan, apa yang akan terjadi dengannya? Pupuk yang berlebihan itu akan menyebabkan suburnya ekosistem di perairan, kolam, sungai, waduk, dan danau. Jadi ekosistem di badan air itu menjadi subur, menjadi banyak, berlimpah dengan keragaman makhluk hidupnya. Nah, akibat dari hal ini adalah terjadinya apa yang disebut dengan blooming algae atau tumbuh suburnya ganggang di badan air, biasanya di atas permukaan air. Bagus dong kalau banyak alga. Ya enggak juga, karena tanaman alga atau ganggang ini kemudian menutupi seluruh permukaan air. Karena permukaan air ditutupi oleh ganggang, maka sinar matahari itu sulit untuk penetrasi masuk ke dalam perairan, ke dalam air itu. Akibatnya apa? Akibatnya fitoplankton, organisme kecil yang sifatnya seperti tumbuhan yang bisa fotosintesis ini, kemudian nggak dapat cahaya matahari. Mereka tidak bisa fotosintesis, dan karena mereka tidak bisa fotosintesis, mereka juga di saat yang sama selain tidak bisa menghasilkan makanan, juga tidak bisa menghasilkan oksigen. Akibatnya oksigen yang terlarut dalam air akan menurun sehingga merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalam perairan tersebut yang mengandalkan hidupnya pada oksigen terlarut di dalam air tersebut. Kira-kira bisa dipahami nggak ya, guys? So, we can conclude that kesimpulannya, dampak pencemaran air itu adalah satu, penurunan kualitas lingkungan. Ya, jadi udah dijelaskan tadi apa makna dari penurunan kualitas lingkungan. Kedua, gangguan kesehatan. Air yang tercemar itu akan menimbulkan berbagai penyakit. Ya, jadi tidak tertutup kemungkinan air yang tercemar itu kemudian akan mengandung virus, bakteri, virus, organisme patogen lah, penyebab penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air ada diantaranya yang disebabkan oleh virus, ada rotavirus, itu penyakitnya adalah diare pada anak. Ada virus hepatitis A, menyebabkan hepatitis A. Ada virus poliomielitis, ya penyakitnya juga poliomielitis. Lalu yang disebabkan oleh bakteri itu ada bakteri mungkin Vibrio cholera misalnya, penyebab penyakit kolera. Lalu ada Escherichia coli, penyebab diare atau disentri. Lalu ada Salmonella typhi atau penyebab dari tipes. Kemudian Salmonella paratipi, penyebab penyakit paratipes, dan Shigella dysentery, ya, jelas dari namanya ya, penyebab disentri. Pencemaran air juga menyebabkan air dicemari oleh kelompok protozoa, yaitu organisme besar satu ya, misalnya Entamuba histolytica, penyebab disentri amuba, Balantidia coli, penyebab balantidiasis, Giardia lamblia, penyebab giardiasis. Atau pencemaran ini juga bisa menyebabkan air itu dicemari oleh metazoa seperti Ascaris lumbricoides, ya, Ascariasis penyakitnya, atau Clonorchis sinensis, penyebab clonorchiasis, atau Taenia saginata atau Taenia solium, cacing pita, ya,
dan Schistosoma. Ya, itu contoh hewan-hewan metazoa, makhluk hidup metazoa yang mungkin terkandung dalam pencemaran tersebut. Dampak lain dari pencemaran air selain menurunnya kualitas air dan munculnya penyakit, yang ketiga adalah dampaknya pemekatan hayati. Dalam bahasa Inggris ini dikenal dengan istilah biomagnification. Ini bicara tentang, ketika kita ingat, kita udah belajar tentang rantai makanan, betul guys? Nah, di dalam rantai makanan itu ada tingkatan-tingkatan trofik, mulai dari produsen, konsumen tingkat 1 dan seterusnya sampai ke konsumen puncak. Nah, biomagnifikasi itu atau pemekatan hayati itu kira-kira mau mengatakan bahwa dalam peristiwa makan-memakan ini, kandungan racun yang ada di tingkatan trofik paling bawah itu ketika dimakan oleh konsumen tingkat berikutnya, maka konsumen tingkat berikutnya akan memiliki kandungan racunnya lebih banyak lagi. Makin tinggi tingkatan tropiknya, makin banyak kandungan racunnya, makin teracuni mereka yang paling tinggi di atas sana. Semoga paham ya pemekatan hayati atau biomagnification ini. Nah, dampak pencemaran air yang keempat udah jelas, mengganggu pemandangan. Makanya gak heran di kota kita ini kita bisa melihat sungai Cappuccino atau sungai Kopi Tubruk karena warna sungainya ya karena tercemar ya oleh banyak polutan di dalamnya, warnanya menjadi berubah, tidak seperti warna air sebagaimana seharusnya. Ada yang coklat dan gak hanya warnanya ya, gak cuma warnanya tapi juga jadi bau. Astaga, jadi bau ya, menyedihkan memang. Dampak yang kelima dari pencemaran air adalah mempercepat proses kerusakan benda. Ini terjadi karena kandungan polutan yang ada di dalam badangan air itu kemudian oleh bakteri diubah menjadi suatu senyawa yang merusak, yang mempercepat perkaratan dan sebagainya. Ya, inilah pentingnya, inilah sebabnya mengapa sangat penting sebelum limbah-limbah industri atau limbah apapun itu dibuang harusnya diolah terlebih dahulu sehingga memenuhi apa yang disebut dengan ketentuan baku mutu air limbah. Lalu bagaimana cara menanggulangi pencemaran air? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, membuat kolam stabilisasi. Di dalam kolam stabilisasi maksud saya air limbah diolah secara alami untuk menetralisasi zat-zat pencemaran sebelum air limbah dialirkan ke badan air. Cara kedua adalah IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini, IPAL ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment, pengolahan pertama, secondary treatment, pengolahan kedua, dan tertiary treatment. Ya, primary treatment merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Secondary treatment itu merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk mengoagulasikan, menggumpalkan, menghilangkan koloid dan menstabilkan zat organik dalam limbah. Tertiary treatment merupakan lanjutan dari pengolahan kedua, yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen, makhluk hidup renik atau kecil penyebab penyakit. Cara yang ketiga adalah pengelolaan ekskreta. Ekskreta itu ekskret ya, zat hasil dari ekskresi. Ekskreta banyak terdapat dalam air limbah rumah tangga. Ekskreta ini banyak mengandung bakteri patogen, bakteri penyebab penyakit yang jika tidak dikelola dengan baik maka dapat menimbulkan berbagai penyakit. Ya, karena itulah perlu untuk membuat jamban yang baik dan sehat, lalu kemudian septic tank ini harus dikelola dengan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah. Untuk minimalisasi sampah hasil limbah rumah tangga khususnya dapat dilakukan upaya pengurangan sampah dengan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu recycle, reuse, reduce, and repair.
Recycle itu pendaur ulangan, proses recycle misalnya untuk sampah yang dapat terurai dijadikan kompos, itu contoh recycle. Reuse atau penggunaan ulang, penggunaan kembali digunakan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang, misalnya botol bekas sirup digunakan untuk menyimpan air minum dan sebagainya. Reduce itu pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya jika akan berbelanja ke pasar atau supermarket, sebaiknya dari rumah bawa tas, jangan main tawek kresek ya. R yang keempat adalah repair, memperbaiki ya. Repair artinya melakukan pemeliharaan. Contohnya membuang sampah itu tidak sembarangan, terutama tidak buang sampah di perairan. Demikianlah sedikit panjang lebar tentang pencemaran air. Semoga dipahami, dimengerti. Ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. So goodbye everybody. I have to go.